Baitul Mal Munzalan Indonesia, lembaga yang fokus pada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran masjid, menjadikan masjid kembali menjadi pusat peradaban Islam, solusi kemaslahatan umat. Dimulai dari sebuah masjid kecil di dalam gang, masjid yang terletak di sebuah wilayah permukiman mayoritas warga non-muslim. Kami mengenalnya sebagai Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Baitul Mal Munzalan Indonesia menjadi mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Baitul Mal Munzalan Indonesia memulainya dari sebuah gerakan yang fokus pada kegiatan pendistribusian beras terbaik untuk santri yatim dan penghafal Quran, yaitu gerakan infak beras. Gerakan infak beras kini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan insya Allah akan terus bertumbuh dan bertambah. Ratusan ton beras telah disalurkan, ribuan pondok pesantren dan panti asuhan telah merasakan manfaatnya. Ratusan ribu santri yatim, penghafal Quran, dan fisabilillah yang telah menerima amanah terbaik dari orang baik. Tak hanya kegiatan infak beras, kegiatan lainnya di Baitul Mal Munzalan Indonesia memberi kebermanfaatan untuk warga di sekitar. Masjid Kapal Munzalan Mubarokan memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik produktif, membahagiakan santri yatim dan penghafal Quran dengan segala macam kegiatan yang menyenangkan, memberikan hadiah terbaik dan kegiatan lainnya yang mendukung dakwah fisabilillah. Kegiatan tersebut dibersamai oleh para pejuang agama Allah yang dikenal sebagai Paskas, Pasukan Amal Soleh. Semua pergerakan ini dimulai dari masjid. Kita baru mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Bertemu lagi dengan saya Rere, BMI Bekasi Manwi Report. Kali ini kami akan melaporkan pendapatan Ziswaf seri ke-42. Ini rincian pendapatan penerimaan Ziswaf Mei 2021 seri ke-42. Pendapatan zakat mal sebesar Rp12.932.500. Pendapatan wakaf Al-Quran sebesar Rp475.000. Pendapatan wakaf LPBN sebesar Rp684.000. Pendapatan infak beras sebesar Rp137.920.000 yang disalurkan kepada 4.998 santri yatim penghafal Al-Quran yang ada di wilayah Bekasi Raya. Terima kasih kepada orang tua asuh yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda semua. Jangan bosan jadi orang baik. Sampai jumpa di Baitullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman pasukan amal soleh Paskas Gerakan Infak Beras Bekasi, semoga semuanya dimulakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim dan bertatap muka dalam rangka mencari ilmu ya. Yang dalam acara ngapel ngaji pelan-pelan yang kita adakan setiap minggunya. Semoga perjalanan teman-teman dari rumah ke sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar ya, atau mengkaji bareng tentang tema kita hari ini, yaitu back to masjid. Jadi kembali ke masjid. Kita kaji bareng ya, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang fungsi masjid itu seperti apa, kemudian keutamaan sholat di masjid itu seperti apa, apakah masjid ini sebagai tempat sholat saja atau memang harus difungsikan dengan berbagai macam kegiatan untuk kebangkitan umat Islam. Itu yang akan kita bahas ya pada kali ini. Kalau kita pelajari ya, kita back to sejarah ya, sejarah masjid. Kita lihat sejarah sirah nabawiyah ya, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah ya, itu sebagai tonggak atau dikatakan sebagai awal tahun Hijriah ya. Kemudian dalam perjalanan Rasulullah hijrah itu, kemudian Rasulullah bersinggah di tempat namanya Kuba. Kemudian disitulah Rasulullah pertama kali mendirikan masjid. Gitu. Di Kuba itulah Rasulullah pertama kali mendirikan masjid. Jadi mendirikan masjid ya seadanya ya, dari pelepah kurma atapnya, dindingnya dari tiang pohon kurma. Jadi seadanya. Yang penting bentuknya masjid itu bisa dimanfaatkan untuk sholat. Ya. Jadi Rasulullah singgah itu hari Senin sampai hari Kamis, nggak lama di situ. Tapi bisa mendirikan masjid seadanya itu. Iya. Jadi nggak kayak kita bangun masjid harus ya, lama, kemudian pondasi dan sebagainya. Tidak. Ini Rasulullah dalam perjalanan untuk menuju Madinah, karena singgah di suatu tempat namanya Kuba, mendirikan masjid, akhirnya dinamakan Masjid Kuba. Itu dalam jangka tadi Senin sampai Kamis. Itu sudah dimanfaatkan bisa untuk sholat berjamaah ya. Dan yang diamanai menjadi muadzin yaitu Bilal bin Rabah. Itu masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah SAW. Dari situ, setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Jarak antara Kuba dengan Madinah yang dulunya Yathrib ya, kota Yathrib, kemudian berubah menjadi Madinah, itu jaraknya cuma 3 km, nggak jauh kan, 3 km. Nah, kemudian Rasulullah sampai Madinah, kemudian untanya, sampai menunggu untanya itu berhenti di suatu tempat ya. Di tanah itulah berhentinya unta, itulah Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi gitu.
dan itu ternyata tanahnya punya anak yatim ya. Rasulullah beli ya, Sa'ad dan Suhail namanya anak yatim. Jadi Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi ya, jaraknya dari Masjid Kuba 3 km. Nah, dan setelah Rasulullah menetap ya di Masjid Nabawi itu, mendirikan rumah di samping. Jadi rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi ini tidak jauh. Makanya kan ada hadis yang baina baiti wa mimbari riyadul jannah, antara rumahku dan mimbarku taman surga ya. Itu jadi rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi itu berdekatan. Makanya ada raudhah ya. Kalau antum sudah pernah umrah? Belum ya? Belum, Ya semoga semuanya nanti bisa berangkat ke Baitullah ya, bisa umrah semuanya. Jadi di raudhah itu jadi tempat yang mustajab untuk berdoa ya. Ya tadi ya, baina baiti wa mimbari riyadul jannah. Itu sejarah ya singkat bagaimana Rasulullah membangun masjid. Dari situlah peradaban dimulai ya. Bagaimana Rasulullah berdakwah dengan cara yang pertama kali dilakukan adalah apa? Membangun masjid gitu. Beliau tidak membangun rumahnya dulu, tidak ya kan? Rasulullah tidak membangun kantor dulu atau yang lain dulu, tidak. Yang pertama kali dibangun adalah masjid. Jadi dengan masjid itu peradaban kan tumbuh, akan muncul. Dan masjid itu difungsikan tidak hanya sebagai apa? Tempat sholat saja. Jadi Rasulullah membangun masjid itu fungsinya pertama ya untuk sholat 5 waktu ya. Kemudian yang kedua untuk berdakwah, mengajarkan Al-Quran ya, tausiah pendidikan agama ya dan sebagainya. Kemudian fungsi yang lain sosial kemasyarakatan. Mungkin ada yang mau konsultasi, mau belajar, mau punya keluhan dan sebagainya, Rasulullah akan bantu situ. Kemudian Rasulullah juga tempat membayar jiswa ya di situ dalam masjid. Kemudian membangun ekonomi umat juga dari masjid. Kemudian mengatur strategi perang ya Rasulullah ya di masjid juga. Jadi masjid ini benar-benar fungsinya maksimal ya. Tidak hanya untuk sholat 5 waktu udah tutup kembali, tidak ya. Seperti yang kita lihat sekarang kan, banyak masjid-masjid yang masih fungsinya hanya untuk sholat 5 waktu. Kadang-kadang yang isi, yang adzan 1 orang, yang umat 1 orang, imamnya juga itu juga kasihan ya. Jadi belum maksimal kalau seperti itu. Makanya sekarang yang kita lihat sudah banyak ya teman-teman, termasuk Ustaz Lukman sendiri juga ya, beliau sudah memberikan istilahnya contoh ya, membangun masjid kapal munjalan, masjid bilioner yang bisa dijadikan contoh bagaimana masjid itu difungsikan dengan maksimal, tidak hanya sekedar untuk sholat 5 waktu. Itu. Baik, kalau dilihat dari beberapa surat ya dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran, fungsi masjid itu ya, dalam surah Taubah ayat 18 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah
fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ya. Sungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah sudah katakan dalam surat Taubah 18 ini, yang mampu memakmurkan masjid adalah siapa? Orang-orang yang beriman. Itu pertama, ya. Orang-orang yang beriman dan percaya kepada hari akhir, iman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Kemudian yang mampu mendirikan sholat dan membayar zakat. Ini. Dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Itu kriteria, ya, orang yang mampu memakmurkan masjid. Ya. Terutama kalau di kita kan istilahnya DKM, ya. Ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Apakah DKM ini benar-benar sudah termasuk kriterianya? Ini harusnya apa? DKM sudah termasuk apa kriteria seperti ini, sehingga masjid itu benar-benar maksimal, ya. Kadang-kadang ada yang masjid itu punya pribadi, ada nggak? Ada, ya. Banyak, masih banyak, ya. Jadi nggak maksimal kalau punya pribadi, ya, semuanya pribadi, ya. Tapi kalau masjid itu benar-benar wakaf, ya, dikelola dengan maksimal, ada manajemennya, ya, ya, insya Allah lebih makmur. Seperti masjid mana yang kita sering dengar, ya, Masjid Jogokarian. Antum mungkin sudah pernah baca, sudah pernah dengar, ya. Di sana saldonya harus nol. Ya. Saldonya harus nol. Bukan dihabiskan tanpa program, tidak. Tapi banyak program, banyak yang infak. Semakin banyak program, semakin banyak yang berinfak. Karena sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Misalkan programnya tiap hari Jumat bagi apa? Nasi Jumat. Butuh sekian, misalkan. Otomatis jamaahnya akan apa? Ada akan infak gitu, segitu. Jadi kalau dilihat, kalau di manajemen masjidnya, ya, beliau itu ada 4, ya, strategi manajemen masjidnya. Pertama pemetaan jamaah, ya. Kemudian yang kedua pelayanan jamaah, kemudian yang ketiga pemberdayaan jamaah, yang keempat pembinaan. Itu strateginya. Ada pemetaan, kemudian ada apa? Pelayanan, kemudian pemberdayaan, kemudian yang keempat pembinaan, ya. Pemetaannya seperti apa? Apakah daerah sekitar masjidnya ini sudah sholat semuanya atau belum? Ya. Berapa orang yang sudah sholat, berapa yang belum? Kemudian umurnya. Jadi kayak sensus penduduk itu, ya. Jadi ada detail gitu, didatangin, kemudian didata gitu. Seperti itu. Kemudian nanti ada pelayanan. Kebutuhannya apa? Dilayani. Ya. Misalkan di sekitar masjid itu ada yang butuh bantuan. Misalkan ada yang enggak makannya susah, misalkan, seperti itu. Ada yang terjerat hutang, misalkan, atau yang sakit parah dan sebagainya. Dan seperti itu pelayanan dari masjid. Nah, dananya dari mana? Ya, dananya dari siswa bisa, ya. Dana siswa bisa dimanfaatkan untuk itu. Kemudian pemberdayaan jamaahnya ini jamaah itu tidak dibiarkan, ya. Istilah pemberdayaan itu apa yang bisa diberdayakan dari jamaahnya. Misalkan si A
perlu modal, perlu apa? Misalkan punya skill tapi nggak dimaafkan dan sebaiknya. Maka pemberdayaannya adalah bagaimana jamaah sekitar masjid ini punya yang punya potensi itu diberdayakan dan punya penghasilan dan nanti bisa menjadi muzaki, gitu. Bisa berinfak menjadi muzaki, itu pemberdayaan. Kemudian pembinaan, jadi jamaahnya ini selalu dibina baik dari segi apa, keimanan, keilmuan, keislaman, ya. Kemudian pembinaan masalah ekonomi juga, sehingga menyeluruh, sehingga masjid ini benar-benar apa, berfungsi dengan maksimal. Itu kalau strategi masjid apa, dengan bagaimana masjid itu difungsikan dengan maksimal. Kemudian sekarang kan kalau kita lihat ya, sekarang banyak yang 2 tahun ini ya kurang lebih ya, masa pandemi, otomatis orang banyak yang ramai masalah kok masjid ditutup, masjid Jumatan udah nggak ada dan sebagainya, ya kan? Ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya ya? Otomatis para ulama sudah punya alasan ya, fatwa dan sebagainya terkait dengan kondisi sekarang ini, pandemi ini. Ada yang ketika suatu tempat itu, ada yang mengatakan bahwa ketika suatu tempat itu terkena wabah yang berbahaya ya, memang dibolehkan sholat di rumah. Itu sudah pahalanya seperti sholat di masjid, karena sudah sering karena sudah terbiasa pergi masjid. Jadi kalau terjadi wabah kemudian nggak bisa ke masjid, sholat di rumah ibaratnya sudah seperti sholat di masjid karena sudah terbiasa ke masjid. Demikian juga ketika sholat Jumat ya, bagi yang ikhwan laki-laki. Tapi kalau sholat Jumat bisa misalkan ada masjid yang buka ya. Tapi kalau dalam satu nggak ada masjid yang buka, berarti bisa menahan sholat zuhur. Ya, gitu. Jadi ini tidak perlu istilahnya jadi perdebatan ya, masjid kok ditutup dan sebagainya. Tapi setidaknya jangan sampai masjid itu memang tidak ada adzan dan sebagainya, tetap harus ada adzan. Misalkan dibatasi 50% ya, biasanya misalkan jamaah 100 dibatasi jadi 50. Jadi tidak harus ditutup sama sekali, nggak ada adzan dan sebagainya, bahaya ya. Tetap harus ada azan, ada iqomah, ada bulan sholat di situ juga ya. Pakai protokol kesehatan. Jadi karena kalau ibarat kalau misalkan benar-benar tidak ada adzan, bahaya, tidak ada adzan, nggak ada yang biasa ada adzan dan sebagainya, maka adzan harus tetap dikumandangkan. Kalau yang sakit sholat di rumah, yang sehat boleh ke masjid tapi dengan protokol kesehatan. Jika masjidnya masih diperkenankan jamaah untuk datang ke masjid. Kemudian kalau masalah jamaah ya, kenapa laki-laki harus jamaah di masjid? Wanita ke masjid atau tidak? Wajib nggak? Enggak. Ya. Jadi laki-laki ini harus sama di masjid. Karena ada keutamaan-keutamaan ya. Jadi kalau masjidnya rame itu menjadi syiar bagi masyarakat. Ya. Kemudian juga kita kalau sholat di masjid itu lebih khusyuk, lebih khusyuk ya. Apalagi kalau imamnya
bacaannya apa, merdu ya, dan bagus ya, gitu. Kemudian mendapatkan pahala sholat berjamaah. Berapa pahalanya? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi sab'i wa asrina darajah ya. Jadi sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian yang pahalanya berapa? 27 derajat. Kemudian dijauhkan dari sifat munafik ya. Karena Rasulullah pernah bersabda ya, orang munafik ini untuk diajak apa, sholat itu berat ya. Karena ada hadisnya, tidaklah ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat subuh dan isya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, insya mereka akan datang berjamaah meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi orang munafik ini ya, kalau dalam Al-Quran fid-darki asfali minan nar. Innal munafiqina fid-darki asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Kemudian kalau diajak sholat itu ya tadi sangat susah ya. Dan sangat berat sekali ketika sholat isya dan subuh. Karena ini standar kita ya. Orang-orang yang beriman ini ketika dia sudah mampu sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, itu standar orang mukmin ya. Orang mukmin yang hatinya sudah terikat dengan masjid gitu. Karena itu yang sangat berat, apalagi apa subuh ya kan gitu. Kalau misalnya umat Islam ini sudah mampu ya, sholat subuhnya seperti sholat Jumat, insya Allah itu bukti kebangkitan Islam. Kesadaran umat muslimnya sangat tinggi terhadap sholat, terutama sholat subuh. Tapi apakah sudah ada? Sudah ada sholat subuh seperti sholat Jumat? Mungkin saya pernah mengalami sekali ya, ketika ada yang ceramah Ustaz Abdul Somad. Ya, jadi ada Ustaz Abdul Somad mau ceramah. Nah itu yang datang jamaahnya melebihi sholat Jumat. Mungkin Ustaz Hadi Hidayat juga. Jadi belum, kalau ada momentum seperti itu mungkin bisa, tapi kalau nggak seperti biasa belum bisa ya, gitu. Karena ada magnet tertentu gitu. Kalau ada ustadz yang terkenal baru ramai gitu. Baik, kemudian orang yang berjamaah sholat di masjid, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi ketika beranjak ke masjid, mulai dari wudhu, kemudian langkah kakinya udah dinilai. Setiap langkah kakinya dihapus dosanya, ya, bisa menghapus dosanya. Gitu. Sampai orang yang sholat tadi pulang ke rumahnya. Juga orang yang menunggu sholat, waktu sholat di masjid, itu sudah dinilai pahala oleh Allah. Setiap detiknya udah dapat nilai pahala dari Allah. Jadi benar-benar bahwa sholat jamaah di masjid itu punya keutamaan yang sangat besar ya. Maka kalau kita sebagai orang muslim yang ikhwan ini terutama ya, kalau enggak sholat di masjid sangat rugi jamaah di masjid. Kalau akhwat gimana? Mana yang lebih afdol? Sholat di rumah atau di masjid? Ya. Jadi dulu ketika zaman Rasulullah ya, memang Rasul ketika itu kan nggak ada lampu istilahnya listrik seperti sekarang ya. Gelap dan sebagainya ya. Makanya Rasulullah menganjurkan sholat di rumah. Memang ada beberapa perbedaan di kalangan ulama ya, 4 mazhab itu.
pertama bahwa Rasulullah, kalau berdasarkan hadis Rasulullah ya, sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka. Pada riwayat Ahmad dari Ummu Salamah. Kemudian kalau mazhab Hanafi ya, wanita lanjut usia boleh berjamaah di masjid karena mereka tidak lagi mendatangkan fitnah, gitu, gangguan dan gosip. Kalau mazhab Maliki yang membolehkan sholat di masjid bagi wanita lanjut usia setelah setengah umur, bahkan yang masih muda apabila diyakini tidak menimbulkan fitnah. Kalau mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, wanita boleh berjamaah di masjid asal tidak berdandan dan diizinkan oleh suami mereka. Didasarkan pada sabda Nabi, apabila para wanita kalian meminta izin pergi ke masjid, berilah mereka izin. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain. Jadi alasan kenapa tidak boleh di masjid ini ya, alasannya atau sebabnya atau ilahnya adalah bisa menimbulkan fitnah. Ya. Itu yang dikhawatirkan wanita kalau sholat di masjid. Ya, tapi tadi hadis yang pertama ada yang hadis yang lebih baik sholat di rumah, karena kalau ke masjid menimbulkan fitnah. Tapi ada mazhab yang membolehkan asal ada syaratnya, diizinkan oleh suami, tidak berdandan dan menutup aurat dengan sempurna. Apa? Oh enggak, baik. Itu apa untuk wanita ya. Jadi ada perbedaan pendapat tadi, silakan di mana yang diambil tadi. Ya, alasannya kenapa dilarang? Karena menimbulkan fitnah. Baik, kemudian orang yang hatinya terikat dengan masjid ini insya Allah akan dapat naungan oleh Allah nanti di hari kiamat. Di antara 7 golongan ya yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di antaranya adalah orang yang hatinya selalu, seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi beliau istilahnya setiap dengar adzan langsung berangkat ke masjid. Atau kalau yang tadi kita masjidnya itu punya fungsi yang banyak, aktivitasnya ya di masjid juga, gitu, di sekitar masjid. Makanya bagaimana masjid ini bisa maksimal fungsinya, otomatis di sekitar masjid itu ada perumahan, ya kan, ada tempat pusat perbelanjaan, ya. Ada, pokoknya di sekitar masjid itu ada peradabannya, gitu. Sehingga maksimal masjidnya ini bisa lebih maksimal fungsinya. Baik, itu diantaranya yang kita bahas ya. Kemudian mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan. Kenapa harus sampai ke masjid ya? Ini sebenarnya tidak harus sekarang tetap terus disampaikan, kita harus selalu kembali ke masjid, memamurkan masjid ya. Ketika dengar adzan langsung berangkat ke masjid, tidak ditunda. Dan bagaimana kita ini bisa istilahnya mengajak ya, para DKM itu bagaimana masjid-masjid itu bisa dimaksimalkan fungsinya ya. Itu tanggung jawab tugas kita ya. Kita yang masih muda-muda ya, bagaimana masjid-masjid yang belum maksimal ya fungsinya lebih maksimal gitu. Karena kalau berapa banyak, kalau kita lihat berapa banyak masjid di Indonesia, ya, sangat banyak. Itu punya potensi yang sangat dahsyat ya. Kalau di data, dikumpulkan, di manage ya.
tapi karena nggak ada yang memanage ya, atau belum termanage dengan baik, maka masih jalan sendiri-sendiri. Masih jalan sendiri. Belum ada kesatuan langkah membangun umat ini dengan cara berjamaah yang awalnya, yang dasarnya dari masjid. Itu tugas kita ya. Dan semoga teman-teman di sini punya kontribusi dalam memakmurkan masjid. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan juga boleh. Ustadz Fajar, Ustadz Agung juga boleh, silakan. Santri tadi. Ustadz dari ini Han. Amin. Ustadz Ningrum. Amin. Tanya, silakan. Yang mau bertanya. Gimana? Oh, sholat di masjid. Sholat di masjid tadi Pak. Jadi kalau saya tambahkan, jadi ada hadis yang memang sholat fardu itu yang bagi laki-laki harus di masjid. Nah, kalau sunnah ya, sholat sunnahnya boleh di rumah. Nah, sholat rawatib boleh di rumah. Sholat duha, sholat tahajud. Jadi yang fardu ya itu wajib di masjid, yang sunnah boleh di rumah. Mungkin itu tambahan. Silakan, ahlan wa sahlan Bang Arsyad, komandan kita ini. Ustaz, Ya silakan. misalkan ini kan lagi buat yang lockdown ya, kayak kemarin dulu kami berdua lagi butuh aksi nih dari masjid. Tutup ya. Tutup semua lagi, udah hampir udah jauh lah ya. Untuk tutup. Itu bagaimana solusi yang kita lakukan dulu? Pasti perjalanan masalahnya kan? Baik. Jadi memang masa pandemi ini memang pertama ada dari pemerintah, ada dari ulama juga, Majelis Ulama Indonesia, yang zona merah kan dianjurkan atau diwajibkan masjidnya ditutup. Ya. Sebenarnya ya ada istilahnya, kalau kita hanya musafir dalam perjalanan, kita nyari tempat sholat ya. bisa kita sholat ya di misalnya ada SPBU bisa, atau kalau masjidnya ditutup ada yang masa ditutup semua, di pagar-pagarnya ditutup. Gerbangnya ditutup, jadi nggak bisa masuk. Iya, digembok. Ya ini harusnya nggak sampai ekstrim segitu ya. Ya, jadi harusnya memang nggak se ekstrim itu. Ya. Nggak se ekstrim itu. Harusnya ada space ya, space orang yang mau sholat. Ya, orang dalam perjalanan mau sholat mampir ya. Misalkan kan kalau kita bandingkan ya dengan pusat perbelanjaan atau orang jualan dan sebagainya, sebenarnya boleh ya kan. Kenapa masjid orang mampir sebentar untuk sholat ditutup, nggak ada tempat sama sekali. Nah, ini terlalu ekstrim, ketakutannya keterlaluan gitu. Mati. Ya, sebaiknya memang ada ya, istilahnya bagaimana yang mau sholat di situ bisa sholat, gitu. Itu yang kadang-kadang kekhawatiran ini yang sangat khawatiran merusak itu. Jadi kalau misalkan DKM-nya bisa lebih fleksibel ya,
dalam memahami pandemi ini ya, harusnya ada kelonggaran untuk orang yang mau sholat ya, gitu. Ada tempat lah ya, misalnya tempat, tidak tutup total. Itu adzan yang nggak ada sudah. Maksudnya ada adzan. Ada sih, ada tapi bungkuk. Karena dapat tuh jadi bening akhirnya. Wireless and ajannya di rumah. Sama kita bingung kan. Ada kita keluar galaksi, kata masuk kita mencium semua, dapat jadi bening akhirnya. Al Azhar berarti ya, kalau galaksi. Dapat jadi bening. Al Azhar. Iya. Al Azhar ke samping. Itu yang sangat keterlaluan kekhawatirannya ya. Harusnya tidak sampai seperti itu ya. Memang ada yang membuka pintu ya dari samping yang orang lain nggak tahu, mungkin ada juga gitu. Ya, tapi kalau kita ya tadi dari kita sih mengharapkan para DKM ini tidak menutup secara total gitu ya masjidnya, tapi ada tempat ya bagi orang yang mau sholat di situ. Jadi pagarnya itu misalnya dalamnya ditutup, oke, dalamnya tutup ya. Kan terasnya bisa ya untuk sholat. Tempat wudunya bisa ya. Karena tempat-tempat yang lain ya, pusat perbelanjaan ya, toko dan sebagainya ya, masih ada buka ya. Itu kadang-kadang logikanya kebalik ya. Ya itu. Itulah. Tapi ini kadang-kadang kalau kita nggak satu frekuensi jadi perdebatan gitu. Ya. Kadang-kadang jadi perdebatan. Ada yang bilang kamu nggak tahu akibatnya. Itu banyak yang di rumah sakit antri dan sebagainya. Nanti jadi perdebatan seperti itu. Tapi kita ya mencari jalan tengah ya. Ya tadi usulan kita kepada DKM tetap memberikan space untuk yang mau sholat. Kemudian kalau bisa ya tetap buka ya, tapi jaga protokol prokes ya, protokol kesehatan. Gitu, jadi tidak se ekstrim masjid tutup total ya, tidak ada space untuk tempat untuk sholat dan tidak ada adzan. Itu yang sangat menyakitkan kita sebagai orang Islam, gitu kan? Sebagai orang Islam, kalau sudah nggak ada adzan gimana? Ya, serem. Ya. Udah nggak boleh ke masjid, nggak ada adzan. Ini lama-lama Islamnya akan hilang. Apalagi orang-orang yang lemah imannya lah, udah nggak senang. Ya. Ini. Makanya zaman ini zaman akhir ya, penuh fitnah ya. Tapi yang penting bagaimana kita ini selalu berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya, dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Baik, silakan Bang Hasan, mau nambahkan boleh juga. Tanya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau membangun masjid itu, apakah itu orang-orang pilihan Allah? Atau emang setiap orang bisa sebenarnya kalau punya keinginan membangun masjid? Karena kan yang kita bangun itu rumah Allah kan. Apa bisa Ustaz kalau orang, maksudnya orang biasa tapi punya keinginan itu? Ya. Gimana? Sudah. Baik. Masjid itu ya baik rumah Allah, Baitullah ya. Masjid Baitullah. Semua orang sebenarnya kalau ingin
membangun rumah Allah bisa. Kan yang penting niat kan, niat. Kemudian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalkan kali ini saya ingin membangun masjid, ya semampunya, ya semampunya. Misalkan nyumbang apa? Nyumbang semen, atau nyumbang keramiknya, atau wakaf uangnya juga boleh. Itu udah memberikan kontribusi untuk apa? Membangun rumah Allah. Tidak harus saya sendiri harus bangun sendiri, nggak harus seperti itu. Ya. Rasulullah aja ya, Rasulullah itu kan ikut tenaga membangun apa? Lewat bantu tenaga. Ya. Seperti tadi Masjid Kuba itu kan, Rasulullah membantu tenaga, kemudian bantu nyari kelapa kurma dan sebagainya. Ya. Jadi kebanyakan yang masjid itu bareng-bareng bangunnya, ya. Dikelola bareng-bareng, bangunnya bareng-bareng, sehingga masjid itu lebih makmur, ya. Dan wakaf, gitu, diwakafkan, bukan untuk punya pribadi. Rumah Allah itu sebaiknya wakaf, bukan apa, tanahnya bukan tanah pribadi, tapi diwakafkan untuk umat. Takutnya kalau tanah pribadi ntar anak cucunya jual, ya nggak paham kan, gitu. Makanya kalau ada yang mau bangun masjid, tanya dulu tanahnya tanah apa, tanah wakaf atau bukan. Tanah sengketa. Jangan sampai tanah sengketa, ya. Tanah bukan. Jadi sebaiknya tanahnya diwakafkan, ya. Sehingga benar-benar nanti yang wakaf di situ ini tanah wakaf ya, jangan sampai entar dibongkar lagi atau di istilahnya disengketakan nama ahli warisnya dan sebagainya. Makanya sebaiknya apa? Tanah wakaf, kemudian dibuat panitia pembangunannya, kemudian diajak teman-teman atau orang-orang kenal untuk ikut donasi wakaf pembangunan masjid dan sebagainya, dan ikut memakmurkan, Kalau jauh dari tempatnya bisa donasi sedekah. Jadi memakmurkan masjid, ya memang kalau yang jauh ya, yang dekat otomatis harus apa? Datang, ikut sholat jamaah di situ, ikut kegiatan di situ. Tapi kalau yang jauh ya, dia bisa sedekah lewat situ, gitu. Ikut memakmurkan masjid itu. Jangan sampai masjid itu apa? berubah fungsi, nggak aktif, jadi museum. Itu cerita yang di Turki itu Hagia Sophia ya, Masjid Hagia Sophia. Ketika zaman itu siapa? Atatürk ya, Kemal Atatürk itu, karena dia sekuler ya, dialihfungsikan jadi apa? Gereja, kemudian museum ya. Ketika zaman Erdogan ini dirubah menjadi masjid ya. Kayak di Cordoba juga ya, Spanyol sana. Dulunya ketika zaman keemasan ya, awalnya masjid, tapi ketika masyarakatnya di situ nggak ada yang peduli, misalkan udah nggak ada yang peduli dengan masjid, akhirnya keturunan yang nggak paham tentang Islam, akhirnya nanti berubah fungsi ya, masjid itu nggak ada yang sholat di situ, bisa-bisa dijual atau dialihfungsikan, ya kan? Itu makanya kalau pemerintah suatu negara itu dan masyarakat itu peduli dengan masjid, insya Allah masjid itu akan terus berfungsi sebagaimana mestinya ya, tidak beralih fungsi menjadi yang lain gitu. Itu ya harapan kita seperti itu.
Makanya dibangun apa? Pembinaan tadi, pengkaderan pembinaan, sehingga hatinya generasi muda atau generasi tuanya tetap terikat dengan masjid. Jadi anak-anak sekarang misalkan ya, anak-anak sekarang kan kalau nggak kita bina ya, atau lingkungannya nggak islami, kadang-kadang nggak mau ke masjid. Tapi kalau kita dekatkan ya, mereka itu teman agama tentang masjid, kemudian kita ada kegiatan di masjid itu, insya Allah mereka anak-anak kecil itu apa? Suka ke masjid. Makanya perlu manajemen masjid seperti itu tadi. Ya. Bagaimana masjid itu menjadi makmur, jamaahnya banyak, ya. Jadi standar dari masjid itu makmur atau tidak tergantung jamaahnya, berapa banyak jamaahnya. Ya. Terutama sholat subuh misalkan, kira-kira berapa soft sholat subuhnya? Ya. 25. Ya. 25 orang. Ya. Itu. Baik, mungkin ada tambahan silahkan. Itu ya kali ini ya. Insya Allah kali ini bisa. Amin. Masjid Yang penting niat dulu. Yang penting niat dulu ya. Masjid Trinikan. Mimpi di usia tua. Iya, Masih nggak muda apa-apa. aja. Ada niat, ada mimpi ya. Ya kalau nggak ini kan bisa nyumbang. Ketika ada lihat pembangunan masjid, sedekah wakaf gitu ya. Jangan lupa ya Mbak LPM. LPM. CSM. Ya, infak beras Bekasi ini harus punya markas masjid ini. Betul, amin. Doain Ustaz. Lagi diupayakan nggak? Lagi diupayakan ya. Nih puasa ini. Ya, semoga kita mendoakan tanah wakaf yang strategis ya, Betul, amin. kemudian dibangun masjid. Nah, jadi kita bisa bangun peradaban dari situ. Itu bisa kalau nggak di Bekasi bangun pondok juga boleh di luar Bekasi ya. Gitu. Tapi yang penting, Ada pertanyaan ya silakan Bang. dari YouTube. Ketika dua pengurus berselisih paham cara memakmurkannya gimana supaya satu visi dalam programnya berjalan dari hamba Allah. Ya, inilah problem ya sebenarnya. Problem di DKM kebanyakan ya, maksudnya DKM itu seperti itu. Jadi satu DKM ini kadang-kadang nggak satu visi misi, nggak satu persepsi, gitu. Sehingga masjid itu tidak maksimal. Makanya harus dibangun persepsi misi-misi yang sama. Ada yang masjid itu kan macam-macam ya. Masjid itu ada yang karena di Indonesia ini banyak ormas ya. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang apa lagi? Banyak. Ada yang kata Salafi, ya. Ada yang ada yang Syiah, ya. Ada yang double ya. Ada yang masjid itu bisa mengakomodir semua lapisan. Ada. Itu yang bagus ya. Misalkan gonta-ganti, ada yang imamnya kunut silakan pakai kunut, ya kan? Ada yang enggak silakan enggak. Ya. Tapi semua rukun gitu loh. Saling memahami. Punya pemahaman walaupun berbeda tapi istilahnya saling memahami. Karena masing-masing punya dalil, punya alasan ya. Gitu. Ada yang seperti itu. Kalau yang tadi misalkan DKM-nya belum satu persepsi, ya dibangun bagaimana menyamakan persepsi ini, ya, menyamakan persepsi. Kadang-kadang kalau nggak ketemu titik temu ya, titik temu menyamakan persepsinya nggak ketemu, ada yang nggak otomatis ada satu ngalah. Bikin masjid lagi. Nggak bikin masjid lagi. Istilahnya
dia ngikuti ya, harusnya ngikuti, ya udah kamu aja yang mimpin ya, kita ngikut ya. Itu nggak apa. Tapi kalau mau punya masjid yang sesuai dengan keinginan dia, ya kadang-kadang dia mau bangun masjid sendiri. Tapi jangan satu tempat situ ya. Nah, intinya sebenarnya bagaimana kita ini memahami Islam itu secara kafah ya. Secara kafah ini jangan gampang terbenturkan dengan perbedaan-perbedaan yang itu tidak menjadi landasan. Tauhid kita harus sama ya. Tauhid kita sama. Tapi masalah khilafiyah, fiqhiyah nggak apa-apa berbeda ya. Karena 4 mazhab ya, fikih itu semuanya masing-masing punya apa? Dalil kan? Landasan. Dalam fikih itu furu'iyah ya. Enggak apa-apa berbeda. Tapi dalam akidah harus sama satu. Tidak boleh diganggu, akidahnya harus sama, harus satu. Makanya yang tadi yang suka memperdebatkan khilafiyah sebenarnya tidak perlu ya, itu habis energi ya. Lebih baik memikirkan bagaimana membangun ekonomi umat ya. Mencari solusi-solusi yang lebih produktif gitu. Kalau mau permasalahan khilafiyah terus ya tidak akan selesai. Akhirnya apa? Berantem. Satu masjid berantem, nggak saling ketemu. Makanya harus sering dibangun persepsi yang sama. Ustadznya juga kalau ngisi di situ ya harusnya balance ya. Kalau ustadz biasanya kan saling memahami ya, karena punya landasan ilmu ya. Sehingga yang berselisih ini bisa saling memahami, saling legowo, sehingga tidak ada istilahnya clash ya dan ngambek gitu ya. Akhirnya tidak mau ke masjid. Ya, jangan sampai seperti itu. Tetap ya perbedaan dalam fikih itu ada, tapi tetap tidak mengganggu untuk mau sholat di masjid. Mungkin itu. Jadi pertama bisa diusahakan persamaan persepsi dulu ya, memahami Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua niatnya sama, membangun masjid ini fungsikan maksimal. Yang ketiga kalau misalnya nggak satu titik temu juga harus salah satu mengalah. Ya. Silahkan memimpin, kalau si A memimpin duluan, ya. Yang si B misalkan mengalah menjadi makmum dulu dan dipimpin. Baik, mungkin itu ya jawaban saya. Pak Agus ada pertanyaan? Cukup. Ustaz Fajar mungkin nambah ya? Bang Ansar? Cukup Pak, nggak ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri. Baik. Mungkin masjid ini kita jadikan ya pusat peradaban ya. Bagaimana kita membangun peradaban umat Islam ini dari masjid ya. Jangan sampai kita ini hati kita ini tidak terikat dengan masjid. Dan sampai ketika kita dengar adzan langsung pergi ke masjid. Bagi ikhwan yang akhwat ya, kalau rumahnya dekat masjid nggak apa-apa di masjid. Tapi kalau nggak diizinin suami ya di rumah ya gitu. Kemudian kita maksimalkan ya masjid ini fungsinya dengan semaksimal mungkin, jadikan dari pusat peradaban baik dari ekonomi, kemudian sosial, masyarakatan, pendidikan, sehingga masyarakat ini mendapat pelayanan yang baik atau solusi dalam kehidupannya. Ternyata masjid itu sangat bermanfaat, berfungsi dengan baik ya. Jadi tidak mengandalkan bantuan pemerintah gitu.
masjidlah solusinya gitu. Umat ini harus diberikan solusi melalui pelayanan dari masjid. Kita bangun masjid sebagai pusat peradaban. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benar-benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dari saya pribadi, kurang jazakumullah khairal jaza. Usikum wa iya nafsi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.